Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Langsung saja kita akan membahas tentang jurnal penyesuaian. Di sini ada soal yang pertama, yaitu bank membebani biaya administrasi 150 dan memberikan bunga 750. Jadi di jurnal penyesuaiannya adalah beban administrasi di debit sebesar 150 dan kas sebelah kredit karena kasnya berkurang sejumlah 150.000. Nah, berhubung di soal ini tadi bank memberikan bunga kepada perusahaan, otomatis perusahaan menerima uang kas. Jadi uang kas bertambah di sebelah debit sebesar 750.000 dan kreditnya adalah pendapatan bunga sebesar 750.000. Terus, yang kedua, piutang dagang ditaksirkan 1% tidak dapat ditagih. Di sini 1% dari apa kan tidak jelas di soalnya, maka kita estimasi 1% dari jumlah piutang. Jumlah piutangnya adalah 247.500.000. Jadi caranya adalah 1% dikali 247.500.000, hasilnya adalah 2.475.000. Jurnalnya adalah ini kerugian piutang pada cadangan kerugian piutang. Jadi akun ini di jurnal penyesuaian saling berpasangan. Jadi kerugian piutang di debit dan kreditnya adalah cadangan kerugian piutang sebesar 2.475.000. Selanjutnya, berdasarkan perhitungan fisik, persediaan barang dagang per 31 Maret 2021 sebesar 477.500.000, buka harga pokok penjualan. Artinya, di sini adalah jurnal penyesuaiannya untuk mencatat persediaan barang dagang di akhir periode menggunakan metode harga pokok penjualan. Kita lihat jurnal penyesuaiannya di sini ya. Apabila perusahaan menggunakan pendekatan harga pokok penjualan, jurnal ini adalah sudah ditetapkan, jadi tidak bisa diubah-ubah. Akun-akun ini saling berpasangan. Jadi untuk menyusun jurnal penyesuaian untuk persediaan barang dagangan akhir, yaitu seperti ini. Anggap saja ini adalah rumus pasti yang tidak dapat diubah-ubah. Jadi yang pertama kita mencatat harga pokok penjualan pada persediaan barang dagang. Di sini adalah artinya kita menutup persediaan barang dagang awal kepada harga pokok penjualan. Ya. Terus yang kedua ini persediaan barang dagang pada harga pokok penjualan. Artinya perusahaan memunculkan persediaan akhir di akhir periode dengan mengkreditkan harga pokok penjualan. Terus yang kedua, menutup akun pembelian pada harga pokok penjualan. Dan selanjutnya, apabila ada retur pembelian, karena di neraca awalnya ada retur pembelian dan potongan pembelian, maka ini juga harus disesuaikan di jurnal penyesuaian. Jurnalnya harus seperti ini sudah rumus. Apabila perusahaan menggunakan metode harga pokok penjualan. Ya. Jadi saya ulangi lagi, apabila perusahaan membuat jurnal penyesuaian menggunakan metode harga pokok penjualan, kita harus menjurnal berapa ini? 1, 2, 3, 4, 5. 5 jurnal. Ini adalah rumus pasti yang tidak dapat diubah-ubah. Kayak gitu. Perlu kita ketahui, metode atau pendekatan jurnal penyesuaian itu ada dua, harga pokok penjualan dan ikhtisar laba rugi. Karena di sini perusahaan membuka akun harga pokok penjualan, kita bahasnya adalah tentang harga pokok penjualan. Di sini sudah paham ya kakak? Tadi yang pertama yang warna kuning ini kita menutup akun
maaf, kita menutup akun persediaan barang dagangan awal ini. Ya, kita menutup nominal ini. Karena kenapa? Karena pada akhir periode persediaan barang dagangnya bukan 582.500 tetapi 477.500.000 ini. Jadi jurnalnya adalah kayak gini. Jadi artinya kita harus menghilangkan atau menutup persediaan barang dagang akhir. Terus yang kedua, ini adalah artinya kita memunculkan persediaan barang dagang akhir periode. Sudah diketahui di soal bahwa setelah terjadinya perhitungan fisik, persediaan akhirnya ada 477.500. Jadi, perusahaan ini harus memunculkan angka 477.500 ini di neraca saldo. Jadi, jurnalnya seperti ini. Dan yang ini artinya pembelian kita tutup ke harga pokok penjualan, begitu juga dengan retur pembelian dan potongan pembelian. Gini, kalau kan ini di neraca saldo awal pembeliannya di sebelah debit ya kakak, di sebelah debit. Maka kalau di jurnal penyesuaian nantinya di sebelah kredit dan debitnya adalah harga pokok penjualan. Begitu juga dengan retur dan potongan pembelian. Dua akun ini ada di kredit, maka di jurnal penyesuaian harus di debit. Dan kreditnya masing-masing adalah harga pokok penjualan. Itu adalah sudah rumus pasti kayak gitu. Nah, selanjutnya di tanggal 31 Maret 2021 di poin 4 ini kita menghitung perlengkapan yang terpakai. Ya. Perlengkapan bagian toko yang terpakai itu 1.500.000 dan bagian kantor 1.350.000. Sebentar. Nah, kita lihat dulu perlengkapan tokonya dicatat sebagai apa. Nah, perlengkapan toko di sini dicatat di akun perlengkapan toko atau yang dinamakan pendekatan neraca. Di sini ada angkanya ya, sedangkan beban perlengkapan toko tidak ada angkanya. Jadi gini, di sini yang ada angkanya adalah perlengkapan toko di debit. Maka di jurnal penyesuaian perlengkapan tokonya harus dikredit. Jadi kebalikannya, kalau di neraca saldo perlengkapan toko ini ada angkanya di sebelah debit, maka di jurnal penyesuaian perlengkapan toko ini harus dikreditkan. Nah, ini ya dikreditkan. Nah, debitnya apa? Debitnya adalah perlengkapan toko, beban perlengkapan toko. Dua akun ini saling berpasangan, tidak bisa diubah-ubah. Kayak gitu. Saya pribadi itu rumusnya kayak gitu. Apabila perlengkapan toko di neraca saldo dicatat di sebelah debit, perlengkapan toko ada angkanya ya di neraca saldo di sebelah debit, maka di jurnal penyesuaian ini kita catatnya di sebelah kredit. Nah, beban perlengkapan tokonya di sebelah debit. Nah, kayak gini. Cara menghitungnya adalah seperti ini, sudah aku jelaskan. Terus, dan bagian kantor yang telah terpakai adalah 1.350.000. Nah, kita lihat beban perlengkapan kantor. Selanjutnya kita lihat tentang perlengkapan kantor yang berhubungan dengan perlengkapan kantor. Yang berhubungan dengan perlengkapan kantor ini, ternyata perlengkapan kantor di neraca saldo di soal tidak ada nominalnya. Yang ada nominalnya adalah di beban perlengkapan kantor. Maka beban perlengkapan kantor ini di jurnal penyesuaian dicatat di sebelah kredit. Nah, dan debitnya adalah perlengkapan kantor. Dua akun ini adalah akun yang saling berpasangan di jurnal penyesuaian. Untuk caranya, sudah aku jelaskan di sini ya, Kak. Sudah aku kasih tanda merah ini. Terus selanjutnya di poin 5. Di poin 5 ini ada iklan dibayar di muka untuk 10 kali penerbitan sampai dengan 31 Maret 2021 baru diterbitkan 3 kali. Nah, kita lihat yang berhubungan dengan iklan ini di neraca saldo dicatat
sebagai apa? Iklan. Nah, iklan di sini dicatat sebagai iklan dibayar di muka dan nominalnya ada di debit. Kalau iklan dibayar di muka ini sudah dicatat di debit pada neraca saldo, maka di jurnal penyesuaian ini nantinya akan dikreditkan. Nah, ini iklan dibayar di mukanya dikredit dan debitnya adalah beban iklan. Ya, ini adalah sudah akun berpasangan di jurnal penyesuaian. Caranya sudah ada di sini. Mana tadi ini? 3/10. 3 ini yang sudah terpakai. Ya, beban yang sudah terpakai. Yang iklan yang sudah tayang, iklan yang sudah dibebankan itu 3/10 ini adalah dari 10 kali penerbitan. 30 juta ini dari nominal yang ada di neraca saldo. Selanjutnya di sini adalah peralatan disusutkan masing-masing 10%. Nah, untuk penyusutan ini jurnalnya sudah sepasang seperti ini kakak, jadi nggak bisa diubah-ubah juga. Dan nominalnya sesuai perhitungan yang ada di data soal ini. Kenapa dibagi 12? Karena kita penyusutannya yang kita cari adalah per bulan, bukan per tahun. Jadi 10% dikali 145 juta dibagi 12. Karena 10% ini per tahun. Berhubung laporan keuangan kita adalah per bulan, maka dibagi 12. Terus beban asuransi. Beban asuransi, kita lihat dulu di neraca saldo yang berhubungan dengan asuransi dicatat sebagai apa. Ternyata asuransi dicatat sebagai beban asuransi. Nah, kalau di neraca saldo sudah dicatat sebagai beban asuransi di debit, maka beban asuransi ini kalau di jurnal penyusuan pasti dikredit. Nah, sini ya. Dan debitnya adalah asuransi dibayar di muka. Nominalnya, baru kita pikirkan tentang nominalnya. 10/12. 10/12 ini dari mana? Kan beban asuransinya kita bayarkan di tanggal 1 Februari. Nah, 1 Februari ini untuk jangka 1 tahun. Nah, 1 Februari ke 31 Maret itu ada Februari, Maret, ada 2 bulan. Jadi yang belum terpakai berapa? Karena di debitnya adalah asuransi dibayar di muka dan asuransi dibayar di muka tidak ada nominalnya, maka kita cari nominal asuransi dibayar di muka ini. Asuransi dibayar di muka ini adalah asuransi yang sudah kita bayar tetapi belum dijalankan, belum dibebankan. Yang belum dibebankan adalah 10. Yang sudah dibebankan tadi kan Februari, Maret, 2 bulan. Jadi 1 tahun ada 12 bulan. 12 dikurangi 2 ada 10. Jadi 10/12 dikali 9 juta. Terus tentang sekarang beban sewa yang berhubungan dengan sewa. Nah, sewa di sini dicatat sebagai beban sewa. Kalau di neraca saldo sudah dicatat sebagai beban sewa di debit, maka di jurnal penyesuaian beban sewa ini ada di kredit. Nah, debitnya adalah sewa dibayar di muka. Perlakuan ini sama dengan perlakuan asuransi. Ya, udah jelas ya. Jadi, sewa dibayar di muka untuk 1 tahun dibayar 1 Maret. Bayarnya kita 1 Maret, sekarang 31 Maret, berarti kan sewa tersebut sudah berjalan selama 1 bulan. Jadi 12, 1 tahun ini kan ada 12 bulan, 12 dikurangi 1 ada 11 bulan per 12, dikali 60 juta. Kayak gitu. Kalau ini masih harus dibayar gaji bagian kantor, tadi beban gaji bagian kantor 2.200.000. Terus gaji bagian penjualan 2.250.000. Jadi utang gajinya 4.450.000. Terus yang selanjutnya taksiran pemakaian listrik 3.250.000. Tinggal dicatat aja dan kreditnya adalah utang seperti itu. Sudah untuk jurnal penyesuaian, nanti kalau kurang jelas kakaknya langsung WA lagi ya, aku jelasin lagi. Next kita ke neraca lajur. Nah, neraca lajur ini
kunci dari kita untuk menyusun laporan keuangan. Nah, neraca saldo ini ambilnya dari soalnya kakak, tinggal pindahkan aja ke sini, ya. Nah, jadi yang aku kasih tanda kuning ini ambilnya dari soal. Nah, ini ambilnya dari sini ya. Nah, totalnya juga harus sama. Nah, kasih tanda biru ya. Berapa ini? 3.950.000.000. Di sini juga harus sama. Nah, ya kan? Nah, terus selanjutnya di kolom penyesuaian ini ambilnya dari jurnal penyesuaian. Nah, dari sini tinggal dipindahkan aja beban administrasi, cari beban administrasi mana. Nah, sini tinggal catat beban administrasinya kan di debit. Di neraca lacur juga di sebelah debit. Sini. Bentar. Terus selanjutnya kas di kredit 150, catat kas di kredit 150, catat sini. Terus selanjutnya kas di debit 750, di neraca lacur juga dicatat di debit 750. Terus pendapatan bunga 750 di kredit. Nah, dicatat juga di kredit. Kayak gitu sampai habis ya. Nah, gini. Nah, total ini, yang aku kasih tanda biru aja ya, total ini harus sama dengan jurnal penyesuaian. Nah, kalau tidak sesuai, berarti ada salah satu atau beberapa akun yang belum terinput, kayak gitu. Lanjutnya ke neraca saldo setelah penyesuaian. Untuk menyusun neraca saldo setelah penyesuaian ini, kita harus paham saldo normal dari akun. Kayak gitu. Sebenarnya itu adalah salah satu dasar kita untuk menyusun neraca saldo, baik itu neraca saldo setelah penyesuaian atau neraca saldo setelah buku besar. Jadi kita harus paham dulu tentang saldo normal dari akun. Nah, akun aset. Nah, kita harus paham akun aset itu sampai sini. Nah, ini namanya akun aset. Nah, akun aset ini saldo normalnya atau rumahnya ada di debit. Nah, ya kita harus ingat-ingat. Akun aset yang aku kasih tanda biru ini adalah akun aset. Ada kas, piutang, persediaan, perlengkapan, iklan, peralatan, tanah, sewa, asuransi. Ini semua dinamakan akun aset. Nah, akun aset ini rumahnya ada di debit. Ya, jadi kalau di neraca saldo nominalnya ada di debit dan di penyesuaian ada di debit, itu ditambah ya. Apabila di sini debit, di sini kredit, itu dikurangi kayak gitu. Jadi untuk kas ini 236 juta ditambah 750.000 dikurangi 150.000 hasilnya 236.600.000. Kalau Excel rumusnya kayak gini ya Kak, ini Excelnya. Maaf. Gitu. Itu Excelnya. Tapi kita kan tidak butuh Excelnya, kita butuh prosesnya seperti apa. Nah, kayak gitu. Kita lanjut ke piutang. Di sini piutang tidak ada penyesuaian, tinggal aja pindah ke sini ya. Ya, piutang tidak ada penyesuaian, jadi langsung pindah ke sini. Ke persediaan. Kita ingat-ingat lagi, persediaan adalah akun aset, di mana akun aset ini memiliki saldo normal di sebelah debit.
Nah, saldo normal di sebelah debit, apabila di penyesuaian ketemu debit maka ditambah, kalau ketemu kredit maka dikurangi. Jadi 582.500 ditambah 477.500 dikurangi 582.500. 477.500. Angka ini juga harus sama di informasi tambahan. Nah, ini. Berdasarkan perhitungan secara fisik, persediaan barang dagangan per 31 Maret sebesar 477.500. Sudah sama ya, 477.500. Nah, kita ke perlengkapan toko. Nah, harus diingat-ingat kembali, perlengkapan toko adalah akun aset. Akun aset saldo normalnya ada di debit. Maka apabila di jurnal penyesuaian ketemu kredit maka dikurangi 68.500 dikurangi 1.500.000 ya. Jadi diingat-ingat lagi, akun aset saldo normalnya di debit. Apabila ketemu angka di debit maka ditambah, apabila ketemu angka di kredit maka dikurangi. Hasilnya 67 juta. 68.500 kurangi 1.500.000 67 juta. Perlengkapan kantor. Perlengkapan kantor tidak ada neraca saldo awal ya, kosong. Adanya di penyesuaian, maka langsung pindah aja angka yang di penyesuaian ke neraca saldo setelah penyesuaian. Kayak gitu. Selanjutnya iklan dibayar di muka. Iklan dibayar di muka masih akun aset ya. Tadi akun aset saldo normalnya ada di debit, apabila ketemu debit ditambah, apabila ketemu kredit dikurangi. Ternyata 30 juta ini ketemu akun penyesuaian di kredit, maka dikurangi, jadi 21 juta, kayak gitu. Terus peralatan toko karena tidak ada penyesuaian, maka langsung pindah ke sini. Ya, 145. Akumulasi penyesuaian tidak punya neraca saldo awal, adanya angka atau nominal di penyesuaian, maka langsung dipindah ke sini. Jadi akun aset ini saldo normalnya ada di debit, kecuali akumulasi penyesuaian dan cadangan kerugian piutang. Kayak gitu. Dia kalau akumulasi penyusutan itu dia mengurangi aset tetap. Kalau cadangan kerugian piutang dia mengurangi nilai piutang, kayak gitu. Ya, peralatan kantor di sini tidak ada penyesuaian maka langsung pindah di sini ya. Terus akumulasi penyesuaian tidak ada neraca saldo awal, adanya jurnal penyesuaian maka langsung pindah. Terus selanjutnya tanah dan gedung juga gitu, tidak ada penyesuaian, langsung dipindah ke neraca saldo setelah penyesuaian. Sewa dibayar di muka, tidak ada neraca saldo awal tetapi ada penyesuaian di debit, maka neraca saldo setelah penyesuaian juga di sebelah debit. Asuransi dibayar di muka tidak memiliki neraca saldo awal, adanya penyesuaian di sebelah debit, maka di neraca saldo setelah penyesuaian juga di debit. Selanjutnya, di sini ada akun utang. Nah, ada akun hutang. Semua yang berhubungan dengan utang, saldo normalnya ada di kredit. Baik itu utang gaji, utang bunga, utang beban, utang dagang, utang bank, utang obligasi, semua yang berhubungan dengan utang, saldo normalnya ada di kredit. Ya. Aku kasih tanda ini. Apa ya? Hijau aja kali ya. Ungu. Nah, beban terutang, dia juga utang, termasuk utang ya. Saldo normalnya ada di kredit. Gini, saldo normal yang ada di kredit apabila ketemu debit itu dikurangi, apabila ketemu kredit itu ditambah. Kayak gitu. Saldo utang adalah saldo normalnya ada di sebelah kredit. Apabila ketemu debit dia dikurangi, apabila ketemu kredit ditambah, apabila ketemu debit itu dikurangi. Kayak gitu ya. Berhubung beban terutang di sini tidak ada saldo
awal dan hanya memiliki penyesuaian, maka langsung pindah aja ke sini ya. Begitu juga dengan utang dagang, dia ada neraca saldo awal tetapi tidak ada penyesuaian, jadi langsung pindah. Ya kan? Sebelah kredit, karena saldo normalnya utang itu ada di kredit, maka di neraca saldo manapun, baik itu neraca saldo sebelum penyesuaian, neraca saldo setelah penyesuaian, neraca yang ada di neraca saldo setelah penutupan, neraca saldo setelah pembalik, itu tempatnya harus ada di kredit. Kayak gitu. Kalau aset harus ada di debit, kecuali akumulasi dan cadangan piutang. Kita lanjut ke modal. Akun modal itu ada dua. Maaf, ada tiga sebenarnya, tapi di sini hanya tercantum dua, modal dan prive. Nah, sebenarnya modal itu ada, akun modal itu ada modal, begitu modal saham, modal usaha sendiri, terus yang kedua adalah prive atau pengambilan pribadi, dan yang ketiga adalah biasanya saldo laba ditahan. Itu apabila perusahaan memiliki modal saham. Modal di sini saldo normalnya juga ada di kredit, sama kayak utang. Ya. Karena di sini tidak ada penyesuaian, nilainya langsung aja dipindah ke neraca saldo setelah penyesuaian. Untuk prive, ini saldo normalnya ada di debit. Ya. Kalau aktiva tadi kan yang dikredit akumulasi dan cadangan kerugian piutang, tetapi kalau modal di sini saldo normalnya ada di kredit, kalau prive ini ada di debit. Selanjutnya kita ke pendapatan. Pendapatan itu ada pendapatan bunga, ada penjualan, retur penjualan, dan potongan penjualan. Ini termasuk akun pendapatan. Semua yang berhubungan dengan pendapatan, baik itu penjualan, terus potongan penjualan, retur penjualan, kecuali beban angkut penjualan ya, tidak termasuk. Jadi pendapatan bunga, pendapatan sewa, pendapatan iklan, pendapatan jasa, penjualan, retur penjualan, potongan penjualan, itu dia saldo normalnya ada di kredit. Ya. Jadi diamnya dia itu ada di kredit. Jadi kalau saldo normalnya di kredit, apabila ketemu kredit dia ditambah, apabila ketemu debit dia dikurangi. Pendapatan bunga tidak mempunyai saldo normal, adanya penyesuaian, maka langsung pindah aja ya di neraca saldo setelah penyesuaiannya. Terus penjualannya juga langsung dipindah ke sini karena tidak ada penyesuaian. Retur penjualan, karena retur dan potongan penjualan ini sebagai pengurang penjualan, maka saldo normalnya ada di debit. Ingat-ingat ya. Nah, selanjutnya kita ke beban. Harga pokok penjualan ini juga termasuk beban. Jadi harga pokok penjualan, pembelian, beban iklan, beban asuransi, semua yang berhubungan dengan beban, saldo normalnya ada di debit. Nah, nih. Ada di debit. Tadi berarti gini, sama dengan perlakuannya sama dengan aset. Apabila ketemu debit dia ditambah, apabila ketemu kredit dia dikurangi. Kayak harga pokok penjualan ini ya. Tidak ada neraca saldo awal, tetapi di penyesuaian ada angka. Debit dikurangi kredit. Hasilnya ini. Terus pembelian. Pembelian tidak... pembelian ada neraca saldo awal. Terus di sini di penyesuaian di kredit maka dikurangi menjadi 0. Terus retur pembelian di neraca saldo awal di kredit, di penyesuaian di debit maka 0. Potongan pembelian di neraca saldo awal di kredit, di penyesuaian di debit maka dikurangi 5 juta kurang 5 juta 0.
beban sewa. Beban sewa di neraca saldo awal di debit. Terus di penyesuaian di kredit, maka dikurangi 60 dikurangi 55 tinggal 5 juta. Beban asuransi di debit 9 juta, di penyesuaian di kredit 7 juta 500. Maka 9 juta kurang 7 juta 500 jadi 1 juta 500. Beban perlengkapan di saldo awal tidak ada, di penyesuaian di debit, maka langsung pindah di sini di sebelah debit. Beban perlengkapan di neraca saldo awal 57.500 sebelah debit, di penyesuaian di sebelah kredit, maka dikurangi 57.500 dikurangi 56.150. Terus beban gaji bagian kantor. Di neraca saldo awal di debit, di penyesuaian juga di debit, maka ditambah 18.500 ditambah 2.200.000. Jadi 20.700.000. Kayak gitu ya, sampai ke sini seperti itu. Cadangan kerugian piutang di sini di kredit tinggal pindahkan karena tidak ada neraca saldo awal. Nah, utang gaji dan beban iklan tidak ada neraca saldo awal, adanya penyesuaian tinggal pindah ke sini sesuai dengan posisinya sama ya. Seperti itu. Ini untuk neraca saldo setelah penyesuaian. Nah, selanjutnya kita ke kolom ikhtisar laba rugi. Ikhtisar laba rugi di sini akun yang masuk di kolom ikhtisar laba rugi di sini adalah pendapatan dan beban. Hanya pendapatan dan beban saja. Pendapatannya apa saja? Pendapatan bunga, penjualan, retur penjualan, dan potongan penjualan. Tinggal pindahkan aja sesuai posisinya yang ada di neraca saldo setelah penyesuaian. Pendapatan bunganya kan kredit, di sini juga harus kredit, tuh kredit. Ya, ini juga di kredit, tinggal dipindahkan saja sampai akhir sini ya. Kecuali cadangan kerugian piutang. Cadangan kerugian piutang ini masuknya di neraca nantinya ya. Dan utang gaji juga masuk di neraca. Tinggal dijumlahkan. Ini kan tidak balance. Yang debit 1.595.000, yang kreditnya 1.750.000. Jadi 1.750 sekian dikurangi 1.500 sekian, hasilnya 1 juta, berapa ini? 155 juta. Nah, tambahkan jadi balance. Bentar tuh Nah, memang beban sama pendapatan apa? Ya, beban sama pendapatan apabila dijumlah itu tidak sama. Ini ya selisihnya. Kayak gini. Kalau kreditnya lebih besar, maka taruhnya di sini selisihnya di kredit, di debit. Yang kredit kan lebih besar daripada debit, maka selisihnya ditaruh debit, ya, biar nanti hasilnya sama. Nah, selanjutnya kolom neraca. Kolom neraca di sini adalah yang masuk kolom neraca di sini adalah akun aktiva atau akun aset, akun utang dan akun modal. Semua ditaruh di sini. Angkanya diambil dari neraca saldo setelah penyesuaian. Ini 2475 cadangan kerugian piutang. Ini termasuk sebagai aset karena dia sebagai pengurang piutang. Aku kalau ngatainnya cadangan kerugian piutang itu adalah temannya piutang kayak gitu. Nah, dan utang gaji ya, yang masuk di kolom neraca adalah aset, utang, dan modal. Nah, ya. Nah, debit dan kredit yang ada di neraca ini selisihnya harus sama dengan yang ada di ikhtisar laba rugi. Nah, 23 maaf ya.
yang di debit sama yang di kredit kalau dikurangkan, nah hasilnya harus sama, ya kan? Harus sama. Ini harus sama dengan ini, harus sama. Kalau nggak sama berarti salah, kayak gitu. Nah, sama toh? Ini sama. 2, 3, 5, 5, 7, 50 dikurangi 2, 200 sekian. Itu harus hasilnya harus sama dengan ini, kayak gitu. Nah, kalau dijumlah hasilnya akhirnya balance-nya ini harus sama. Nah, harus sama. Nah, next kita ke laporan keuangan. Laporan keuangan itu ada laporan laba rugi, perubahan modal, dan posisi keuangan neraca. Yang terakhir sebenarnya ada arus kas dan caleg. Tapi karena instruksinya hanya 3 ini, kita bahasnya 3 ini. Nah, karena sudah ada neraca lajur, itu sangat mudah kita untuk menyusun laporan keuangan. Nah, semua angka ini ambilnya di neraca lajur bagian ikhtisar laba rugi, kayak gini. Ya. Nah, formatnya tergantung dosen kalian di kelas ya. Tapi yang sering aku pakai seperti ini. Nah, penjualan dikurangi retur, dikurangi potongan, hasilnya ini. Harga pokok penjualannya ambilnya dari ini. Nih ya, harga pokok penjualannya ambilnya dari sini. Nah, dikurangi menjadi, maaf ini, kok aku keliru. Maksud ini laba kotor ya, Kak? Jadi penjualan bersih dikurangi dengan harga pokok penjualan ini namanya laba kotor. Nah, beban operasional itu ambilnya juga dari ini, dari kolom ikhtisar laba rugi. Nah, ada beban bagian penjualan dan beban bagian administrasi umum. Ciri-ciri dari beban bagian penjualan ini yang berhubungan dengan toko. Ya, ada beban perlengkapan toko, gaji toko, terus penyusutan peralatan toko, iklan, piutang, itu yang berhubungan dengan beban gaji bagian penjualan. Dan di sini adalah beban bagian administrasi umum. Selain toko itu masuk di sini. Di sini ada juga pendapatan dan beban di luar usaha. Pendapatan dan beban di luar usaha itu ada pendapatan bunga dan beban administrasi bank. Formatnya kayak gini. Tinggal bebannya dijumlahkan semua. Jadi laba kotor dikurangi beban, hasilnya laba operasi ya. Terus di sini ternyata ada pendapatan dan beban di luar usaha. Karena di sini positif, maka menjadi penambah laba operasi, ketemunya laba bersih sebelum pajak. Lanjut ke laporan perubahan modal. Ada modal waksito awal, 2 miliar ini ambilnya dari sini. Dari neraca lajur, neraca saldo. Ini ya, ambilnya dari sini. Pindah ke sini. Nah, laba bersih ambilnya dari laporan laba rugi. Privenya juga diambil dari neraca lajur sebagai pengurang laba. Jadi laba bersih dikurangi prive, hasilnya adalah sebagai penambahan modal. Jadi 2 miliar ditambah 148 juta sekian, hasilnya menjadi modal akhir. Aset lancar. Kalau laporan posisi keuangan atau neraca ini ambilnya di neraca lajur kolom neraca ini. Nah, ambilnya dari sini. Aset lancar itu kayak kas, piutang, asuransi sampai ini ya. Aset tetap itu kayak peralatan, terus kendaraan, mesin, gedung, tanah itu termasuk aset tetap. Terus liabilitas dan ekuitas, liabilitas itu kayak utang, sama dengan hutang. Itu namanya liabilitas. Dan ekuitasnya adalah modal. Tinggal ambilnya di neraca lajur bagi kolom neraca. Jurnal penutup. Di sini jurnal penutup itu sangat mudah. Yang pertama kita menutup akun pendapatan. Ya, akun pendapatan.
Di sini pendapatannya adalah penjualan dan pendapatan bunga. Tadi kan penjualan dan pendapatan saldo normalnya ada di kredit. Maka kalau di jurnal penutup, maka penjualan dan pendapatan harus di debit dan ditutup di ikhtisar laba rugi. Selanjutnya menutup akun beban. Nih, atur penjualan. Potongan penjualan, harga pokok penjualan, beban perlengkapan, toko, dan sampai beban administrasi. Nah, ini menutup akun pendapatan dan ini menutup akun beban. Nah, kita hitung 1.7.500.000 berapa tuh ini? 1.750.000.000 dikurangi dengan 1.595.000.000. Nah, kita kurangi ya. Nah, hasilnya ini harus sama dengan laporan keuangan. Harus sama dengan laba bersih sebelum pajak. Nah, ini harus sama. Ya, ini harus sama angkanya di laporan laba rugi. Ini harus sama. Dan ini selisih. Kalau diselisihkan, kalau dikurangi 1.750 dikurangi 1.595. Hasilnya kan 155 juta sekian. Dan ini harus ditutup ke modal waskito. Nah, ini angka ini bisa diambil di laporan keuangan atau bisa dihitung dengan mengurangkan ikhtisar laba rugi ini dikurangi dengan ikhtisar laba rugi yang ada di debit ini. Hasilnya ini harus sama dengan laporan keuangan di laporan laba rugi dan di neraca lajur. Kalau nggak sama berarti salah. Nah, selanjutnya menutup akun privé. Menutup akun privé yaitu privé tadi kan di neraca lajur ada di sebelah mana privé tadi? Ada di sebelah debit nih ya. Maka di jurnal penutup harus di sebelah kredit dan debitnya adalah modal waskito. Kayak gitu. Ini saling berpasangan ya. Kita ke jurnal pembalik. Jurnal pembalik itu tanggalnya 1 April. Karena jurnal pembalik itu dilakukan di awal periode atau di awal bulan atau di awal tahun. Nah, ini semua ambilnya atau dasarnya ada di jurnal penyesuaian. Saya itu kalau mengingat jurnal pembalik itu gini. Jurnal pembalik itu adalah menjurnal akun di mana akun aset itu baru muncul di jurnal penyesuaian. Nah, gini. Aset tadi kan antara kas sampai asuransi dibayar di muka ini ya. Aset. Perlengkapan kantor kan di neraca saldo awal kan 0. Di soal kan 0 tidak ada angkanya. Tetapi setelah disusunnya jurnal penyesuaian, itu muncullah perlengkapan kantor. Nah, ada angkanya. Maka ini harus dibalik. Nah, ini harus dibalik. Nah, ambilnya di sini. Kantor. Kan di jurnal penyesuaian perlengkapan kantor, kreditnya beban perlengkapan kantor. Maka di jurnal pembalik, dibalik. Namanya jurnal pembalik ya, maka harus dibalik. Nanti perlengkapan kantor, kreditnya perlengkapan kantor. Gitu. Terus kita juga membalik beban asuransi. Beban asuransi. Nih. Terus juga membalik beban sewa. Terus juga membalik utang gaji dan beban terutang. Jadi jurnal pembalik ini dasarnya di jurnal penyesuaian. Tetapi di jurnal penyesuaian itu nggak semua akun dibalik. Kayak gitu. Kayak gitu aja ya Kak, nanti kalau ada yang perlu ditanyakan langsung WA aja. Sekilas kayak gitu, maaf apabila kecepatan atau kurang jelas, nanti Kakak WA aja, nanti aku jelasin ulang. Kayak gitu, makasih.